Berjumpa lagi saudara-saudari pencinta channel Padre Margo. Nikmatilah malam ini sari berita dunia akhir pekan dalam Gereja Katolik yang diambil dari berbagai sumber berita Vatikan. Jumat 14 Februari 2025. Paus Fransiskus tadi pagi dibawa ke Rumah Sakit Gemelli di Roma untuk dirawat di rumah sakit karena bronkitis yang diderita oleh beliau sejak lebih dari seminggu. Kantor pers Vatikan mengumumkan hal ini tadi pagi. Sebagai tindakan pencegahan, acara-acara Sri Paus untuk beberapa hari ke depan telah dibatalkan. Sebelum ke rumah sakit, Paus Fransiskus masih sempat menerima Perdana Menteri Slovakia Robert Fico. Paus Fransiskus yang berusia 88 tahun itu telah menderita bronkitis persisten selama berhari-hari. Itulah sebabnya minimal dalam 2 kesempatan publik akhir-akhir ini, beliau membiarkan pidato dan katekesenya dibacakan oleh pendamping-pendampingnya. Belum diketahui secara pasti berapa hari beliau akan tinggal dan dirawat di Rumah Sakit Gemelli. Seperti yang diumumkan oleh kantor pers Vatikan hari ini, sebuah audiensi khusus yang awalnya direncanakan akan diadakan oleh Paus Fransiskus pada hari Sabtu besok akan dibatalkan. Paus juga tidak akan menghadiri misa tahun jubileum bersama para seniman dan seniwati pada hari Minggu ini. Misa kudus tersebut akan dipimpin oleh Kardinal Kuria Roma asal Portugis, Jose Tolentino de Mendonca. Kunjungan Paus Fransiskus ke studio film Cinecittà di Roma direncanakan Senin depan juga telah dibatalkan, yang seharusnya merupakan pemutaran perdana. Marilah kita mendoakan beliau semoga segera sembuh dan kembali melayani Gereja Katolik seperti semula. Paus Fransiskus memuji dokumen gereja Gaudium et Spes. Dokumen Konsili Vatikan kedua Gaudium et Spes masih sangat relevan saat ini, kata Sri Paus Fransiskus dalam sebuah pertemuan dengan para keluarga hari ini di Vatikan. Gaudium et Spes, judul sebuah dokumen dalam bahasa Latin yang berarti kegembiraan dan harapan, adalah konstitusi pastoral tentang tugas gereja dalam dunia dewasa ini. Tujuannya adalah untuk memperbarui dialog antara gereja dan dunia serta budaya modern. Kata Sri Paus, Gaudium et Spes sejalan dengan semangat sinodal gereja dan dengan gagasan persaudaraan universal. Kedua hal ini merupakan tema mendasar dalam pemikiran Paus kelahiran Argentina ini. Kepada keluarga-keluarga Katolik yang datang menemuinya di Vatikan hari ini, Sri Paus menegaskan bahwa di dalam Kristus yang dimaksudkan oleh Santo Paulus ketika berbicara dalam surat-suratnya, bahwa dialah Kristus yang menjadikan kita semua satu keluarga, saudara dan saudari dengan martabat yang sama. Tegas beliau, santapan keluarga yang sejati adalah ketika seluruh anggota keluarga berkumpul bersama di dalam gereja untuk merayakan Ekaristi Kudus, khususnya pada hari Minggu. Kardinal Sekretaris Negara Vatikan, Pietro Parolin, bertemu dengan pemerintah Italia dalam rangka memperingati Pakta Lateran yang ke-96 Rabu lalu. Pakta Lateran tanggal 22 Februari 1929 antara Mussolini dan Kardinal Kaspari atas nama Vatikan itu menghantar Vatikan kepada entitas ganda seperti yang sekarang ini sebagai negara dan sebagai tahta suci. Dalam kesempatan pertemuan bilateral itu, Kardinal Parolin menegaskan harapan untuk perdamaian abadi dan penolakan Vatikan terhadap deportasi warga Palestina. Kardinal Sekretaris Negara Vatikan Pietro Parolin dengan jelas menolak pengungsiran penduduk Palestina dari jalur Gaza. Ia juga menyerukan solusi perdamaian yang adil dan abadi bagi negara Ukraina. Suara Yahudi menentang rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai Gaza.
Lebih dari 350 rabi, seniman, dan aktivis mengecam usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi paksa warga Palestina di jalur Gaza dalam sebuah iklan di New York Times. Tokoh-tokoh Yahudi tingkat tinggi juga telah menyampaikan kritik, termasuk Rabbi David Rosen, yang menekankan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga tidak dapat diterima secara etika. Brasil merayakan Misa Kudus pada hari Rabu lalu untuk memperingati kematian Suster Dorothy Stang. Pada peringatan 20 tahun pembunuhan Suster Dorothy Stang, Uskup Amazon Erwin Kreutler mengenang biarawati asal Amerika Serikat tersebut yang dikaguminya sebagai seorang suster nabi karena berpandangan jauh ke depan, terutama dalam komitmennya yang tak kenal lelah untuk melindungi wilayah Amazon. Menurut Uskup Kreutler asal Austria ini, Suster Dorothy, seorang misionaris dari kongregasi Suster-Suster Notre Dame de Namur, adalah seorang nabi modern yang telah meramalkan konsekuensi ekologis dan sosial yang dramatis dari pengundulan lautan, hutan, dan kerusakan lingkungan di wilayah Amazonas pada tahun 1980-an dan 1990-an. Burkina Faso, Afrika. Serangan beruntun terhadap paroki Katolik. Beberapa desa di negara bagian Burkina Faso di Afrika Barat terus-menerus menjadi sasaran serangan teroris. Hal ini dilaporkan oleh pastor paroki di Tanzila, Jean-Pierre Keita, kepada organisasi bantuan Katolik sedunia Kirche Inod. Pada akhir Januari lalu, para teroris menyerang beberapa desa di parokinya, menewaskan banyak orang dan membakar rumah-rumah mereka. Pada tanggal 25 Januari lalu, menurut informasi Pastor Keita, lebih dari 200 teroris menyerang desa Toma, Kele, dan Lanfiera yang termasuk dalam paroki Tanzila. Setidaknya 26 orang tewas, termasuk 6 orang Kristen dalam serangan tersebut. Paroki Tanzila terletak di Kuskupan Nouna di barat laut Burkina Faso. Wilayah ini terdiri dari 37 desa yang sekitar sepertiga penduduknya beragama Kristen. Tanggal 25 Januari lalu juga di Keuskupan Dedogo di barat laut Burkina Faso, 2 katekis dibunuh oleh orang-orang bersenjata saat mereka kembali dari kursus pelatihan. Kurang dari seminggu kemudian, pada tanggal 31 Januari, serangan lain terjadi di paroki Tanzila, di mana beberapa orang kembali terbunuh. Ayah Pastor Keita dan beberapa anggota keluarga juga terbunuh dalam serangan di paroki tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, paroki tersebut telah berulang kali menjadi lokasi serangan teroris yang kejam. Para teroris dan pewarta sabda Allah, tentu saja kita mengharapkan agar mereka dimanapun di dunia ini tetap terlindung dan mereka pun terus berwaspada. Marilah kita mendoakan umat Katolik di wilayah ini agar terlindung dari aksi-aksi jahat kaum teroris ini. Saudara, demikian intisari berita dalam Gereja Katolik akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada tayangan berikut. Padre Marco.